Udah lompok, gogrok. Kalau dibiarkan tidak panen ini. Idenya terus. Paling indah kalau hidup di desa tuh udah tenang, tentram, damai. Tetangga juga ya, Bu? Iya, Saling membantu gitu kalau ada sesuatu. iya, kerukunannya udah jangan ditanya kalau hidup di desa. Batu bara sama kerja jadi petani kayak gini. Ya jadi petani lah, lebih tenang jadi petani. Kerja nggak diuber-uber, nggak dikejar-kejar sama waktu. Terus berangkat itu seenaknya lah, katakan di Lombok itu. Iya, jadi petani itu. Kalau di tambang diikut orang kan waktunya harus jam segini harus berangkat, jam segini harus nyampe. Jadi enak usaha sendiri ya, Pak? Iya, usaha sendiri itu paling enak. Bapak kunci utamanya. Ya kejujuran, ketelitian kerja, sama ini loyalitas yang tinggi. Terhadap pekerjaan ya? Iya. Untuk sekarang juga sama ya, Pak ya? Meskipun usaha sendiri. Ya sama. Sebenarnya kejujuran tetap diperlukan. Loyalitas apalagi di kerjaan sendiri, kalau nggak loyal ya nggak ada hasilnya. Juga aja di lapangan aja. Kalau di kantor ini saya nggak bisa karena saya keterbatasan pendidikan. Jadi akhirnya saya di supervisor lapangan saja. Jadi payu semua. Paksa dipanen dini. Sarapannya apa, Bu? Ini sama botok simbukan. Ngerti enggak simbukan? Yang di desa simbukan. Apa itu? Daun kentut. Pakai simbukan peluntang. Gini lah, kalau kerja jadi di luar dari perusahaan itu waktu tuh nggak terikat. Mau makan jam berapa, kalau sudah lapar makan, mau istirahat jam berapa, ya kan beda dengan di tambang ini. Resikonya juga besaran mana, Pak? Resikonya besar di tambang. Kalau petani itu resikonya kegagalan di panen aja. Atau gagal panen ya risiko, punya risiko. Kalau di pertambangan banyak risikonya. Supervisor, katakanlah jawabannya di tengah-tengah, ada atasan ngepres kayak gini kayak gitu, nanti dari bawah juga ngepres kayak gini kayak. Ya katakanlah kalau sedih itu sudah sedih karena anak sudah kecil dibesarkan, sudah kerja tinggalkan orang tua, sekarang tinggal berdua sama istri tercinta ini. Jadi ya hidup berdua, dinikmati aja. Sambil nunggu sisa-sisa hari tua. Jadi ya
pulangnya nggak tentu sebulan sekali. Jadi di rumah kami berdua aja. Perantau atau di tambang itu kalau kerja anaknya di rumah, di kayak saya kerja di Kalimantan, anaknya di Jawa, otomatis tidak pernah ketemu. Sudah anaknya lulus semua kerja, bapaknya pensiun pulang juga sudah nggak ketemu karena anaknya sudah pada merantau semua. Akhirnya ya tetap sedih sendirian terus. 2017 11. pertama saya lakukan adalah saya punya obsesi yang cukup besar. Jadi semua pesangon saya bikin kandang ayam beserta rumah di. Pertamanya usaha lancar, awalnya bagus, penghasilan bagus, lama-lama jadi tambah bangkrut, akhirnya ya bangkrut sama sekali. Aku usaha ayam itu. Jadi uang pesangonku semua dari tambang itu habis untuk amburadul di tambang itu, di ayam itu. Belum Banting setir. ada keuntungan sama sekali ya, Pak? Belum ada keuntungan sama sekali. Kandang itu saya jual. Rumah saya jual. Saya tidak punya apa-apa lagi. Sekarang pulang ke, ya karena itu di kampung sebelah kan. Saya di kampung sebelahnya pulang ke rumah yang lama lagi. Akhirnya dikit demi dikit saya usaha mencoba bertani, ternyata kok Hasil yang ini petani ada yang ya rugi pun kalau kan nggak besar, rugi pun kecil. Kalau di ayam kalau gagal panen ya gagal sudah. panen di melihara sampai 10.000 kan ya udah. Kalau gagal di ayam itu enggak ada sama sekali kembaliannya uangnya. Jadi ya udah gagal total pokoknya. Selang-seling, kadang-kadang lombok, kadang-kadang kacang, kadang-kadang jagung, Bawang merah. kadang-kadang bawang merah. Itulah tanaman ya namanya di pegunungan, di desa ya begitulah. Tapi saya bikin itu tandon itu. Jadi biar kemarau pun bisa nanam. Belajar sendiri. Saya tidak belajar sama siapa-siapa. Saya belajar sendiri. Enggak, karena sudah keputusan sudah. Ya, ada penyesalan sedikit. Kadang-kadang karena penghasilan yang kecil. Biasanya penghasilan yang besar. Terus dapat penghasilan yang kecil. Tapi kan enak bisa kumpul sama istri tiap hari. Kalau di sana kan enggak. Kalau bang cuti 1,5 bulan itu cuti 45 hari kerja, 15 hari cuti. Itu pun PP dibiayai sama perusahaan. Pesawat sudah perusahaan. Pesawat yang pulangnya pun sudah belikan sama sekali tiketnya. Sebetulnya sih enak, tapi ya awalnya itulah. Karena enak si perusahaan, saya coba usaha ayamnya gagal, kira-kira depresi ya. Karena apa itu? Nah, saya kena stroke ringan ini, kena stroke pokoknya sakit. Tapi sekarang alhamdulillah saya pakai kerja begini ya, uyar-uyur ke Tegal kayak ini naik turun, akhirnya bisa sembuh sedikit demi sedikit. Panen yang paling sukses itu di bawang merah. Bawang merah itu sukses karena faktor cuacanya juga bagus, tapi cepat modalnya tinggi. Kalau ditanami bawang merah itu modalnya tinggi dan panennya itu cepat. 2 bulan udah panen sendiri. Kalau yang lainnya paling tidak 3 bulan. Jagung, kacang, lombok itu mulai panen 3 bulan. Kalau bawang merah 2 bulan baru panen. Itu tidak bisa dianu lagi apa? Diperhitungkan lagi. Jadi katanya awal-awal bulan ini kayaknya sudah mulai musim kemarau, ternyata masih hujan terus.
Jadi ya berpengaruh lah pada itu, pada tanaman. Lombok kena hujan terus-terusan ya kayak gini, daunnya, buahnya pada rontok semua. Ini saya panen muda supaya biar ada hasilnya lah. Kalau dibiarkan gogrok kan sayang. Kedisiplinan dan loyalitas yang tinggi. Jadi kalau kita di tambang pun, kalau kita punya kejujuran, punya kedisiplinan, punya loyalitas yang tinggi, dan ditambah lagi di usaha sendiri ini, kalau punya loyalitas yang tinggi, jujur, dan mencintai apa yang kita tanam. Yang kita tanam itu kita ibaratnya ya kita cintailah, seperti kita merawat. Kita rawat benar-benar. Benar-benar kita rawat itu akhirnya ya namanya juga makhluk hidup kan, dia juga